Assalamualaikum Pak Lai. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masih berusaha bertahan Bu. Alhamdulillah ya. Bertahan apa ini Pak? Bertahan menyelesaikan semua pekerjaan ini Bu. Oh, Ini masih Allah. udah sore aja masih menyelesaikan pekerjaan ini Bu. Oke. Baik Pak Lai, sekarang kita ini udah apa ya, sesuai kesepakatan kita kan. Sekarang kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol ya. Nah, Ya Bu. ngobrol-ngobrol ya terkait apa yang akan kita lakukan ya. Baik Bu. Gimana Pak Lai? Apa masih ada unek-unek atau apa Ya yang akan Bu. kita bicarakan pada sore hari ini? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan untuk ngobrol pada sore hari ini Bu. Jadi mungkin saya pengen cerita aja atau curhat aja Bu ya berkaitan dengan apa yang saya rasakan untuk beberapa hari ke belakang Bu ya. Memang berkaitan dengan pekerjaan gitu kan dan kondisi saya pribadi gitu Bu mungkin Bu. Boleh. Silakan Pak. Ya, jadi memang minggu-minggu ini minggu-minggu hektiknya di sekolah Bu. Saya juga terlibat di beberapa kepanitiaan Bu, kemudian juga tugas-tugas pelatihan saya juga deadline-nya sekarang super mepet juga, jadi dan kemudian juga kondisi di rumah juga istri juga sedang lagi sibuk-sibuknya, jadi memang efek yang saya rasakan berkaitan dengan diri saya pribadi sih mungkin kelelahan Bu ya, secara fisik dan mungkin juga sedikit lelah secara perasaannya Bu, karena memang semuanya numpuk di momen yang sama dan harus dihadapin, semuanya harus selesai. Mungkin itu Bu, itu yang saya rasain Bu. Masya Allah, subhanallah ya. Kelelahan ya Pak ya. Nah Betul. kira-kira, ya banyak sekali memang tugas Bapak ya. Ya Bu. Nah kira-kira dari sekian banyak yang menumpuk tadi ya, kegiatan-kegiatannya baik tugas dari sekolah maupun dari rumah. Nah sekarang apa nih yang menjadi prioritas Bapak dulu nih? Ya, jadi minggu ini Bu kondisinya saya ceritakan Bu ya. Jadi memang pertama sekarang di sekolah itu kan kondisinya sedang ujian sumatif akhir semester. Saya itu tim eh, pengolahan nilai rapor. Jadi kami buat semua master untuk rapor yang digunakan nanti. Karena rapor sistem penilaian kami juga sudah CBT based, rapornya juga sudah berbasis internet. Jadi memang pengerjaannya memang kadang sampai malam gitu kan. Kemudian juga kondisinya juga saya di kepanitiaan PPDB karena kami sekolah swasta, jadi kami sudah mulai melakukan tes masuk untuk PPDB. Saya tuh tim promosi yang memang ya harus show off ke sekolah-sekolah gitu kan. Pada saat pagi-pagi hari itu persiapannya juga kadang briefing di grup itu sampai malam juga. Kemudian juga saya juga di sekolah sebagai wali kelas juga gitu Bu. Jadi memang berasa agak kelelahan juga menghadapi semua yang harus diselesaikan secara bersamaan itu. Di samping itu juga di rumah, ya kondisinya anak-anak saya beberapa hari ke belakangnya memang kurang fit. Minggu lalu saja si Sulung harus dirawat di rumah sakit itu Bu ya. Sementara istri saya ini juga karena ASN juga memang tidak bisa lepas dari tanggung jawab gitu. Mereka minggu-minggu ini lagi sibuk untuk akreditasi di tempat bekerjanya Bu. Jadi memang ya saya sebagai kepala rumah tangga memang lebih banyak menghandle untuk urusan anak-anak gitu, baik ngantar sekolah, ganti baju sampai ke yang detail-detailnya begitu Bu. Nah, efeknya memang secara fisik dan psikis saya merasakan kelelahan Bu. Nah, sehingga apa namanya di sekolah walau alam apakah ini gara-gara saya atau gara-gara memang kondisi murid saya yang memang seperti apa yang saya rasain, murid-murid saya di kelas ini sekarang kondisinya seperti ya agak lepas Bu dari bagaimana mereka bersikap dan berakhlak seharusnya Bu. Agak
mungkin agak melewati lah ya, agak lewat batas lah dikit sikap dan perilaku mereka di sekolah, Bu. Nah, ini yang mungkin menyebabkan mengapa saya mungkin hari-hari belakangan ini berasa kayak ya exhausted, kayak kelelahan menghadapinya gitu kan. Bingung gimana ya solusinya ya, gimana caranya ya, begitu Bu. Oke, banyak ya Pak ya, mulai dari apa, ada raport tadi ya, terus Ya, panitia PPDB, terus saya dengar tadi ada Bapak dengan anak-anak ya Pak, murid-murid ya. iya Bu. Nah, kira-kira di antara beberapa tugas-tugas di sekolah ini, kira-kira dalam waktu dekat prioritas mana yang akan Bapak perbaiki dulu ini rencananya yang mau di ekstra perhatikan gitu Pak? Iya, saya Yang rasa saat ini yang paling ya dalam tanda kutip paling membebani pikiran saya ya adalah anak-anak saya di kelas, karena saya sebagai wali kelas Bu ya. Jadi saya ini pengen menemukan solusi bagaimana caranya supaya anak-anak ini ya walaupun saya sedang sibuk melaksanakan tugas di luar tugas kewalasan, termasuk PPDB tadi gitu kan, termasuk menghandle kebutuhan anak-anak saya sendiri di rumah, termasuk juga menyelesaikan tugas-tugas di ujian sematif akhir semester. Saya berharapnya anak-anak saya, gimana caranya anak-anak yang saya jadi wali kelasnya ini itu tetap tertib dalam belajar, tetap tertib dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian, karena memang jumlahnya banyak, 30 orang anak dan itu semuanya laki-laki. Jadi memang kalau ya mungkin kalau kita agak berjarak sedikit akan banyak sekali potensi-potensi dalam tanda kutip kekacauannya, Bu. Oke. Jadi yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini yaitu untuk anak-anak ya Pak, murid-murid ya, Bapak sebagai wali kelas ya. Iya. Ibaratnya kita buat perencanaan ya, perencanaan untuk agar murid-murid itu bisa lebih tertib lagi. Nah, jadi tujuan yang Bapak ingin capai yang akan kita rencanakan ini kira-kira apa Pak? Saya kepengennya anak-anak ini ya anak-anak saya di kelas itu tertib dalam mempersiapkan dirinya belajar, kemudian juga saya baik sebagai wali kelas maupun sebagai tim kepanitiaan maupun sebagai kepala rumah tangga juga melaksanakan segala sesuatunya dengan perasaan yang ya bahagia, sejahtera, ringan gitu sehingga tidak sampai mengganggu kondisi mental dan fisik saya, supaya saya juga tidak jatuh sakit dan hak-haknya murid-murid saya juga tetap terpenuhi dari saya, Bu. Itu sih kepengennya gitu, Bu. Mungkin kita sebaiknya kita satu-satu dulu Pak, kita pecah ya. Kita rencanakan dulu yang terkait murid ya. Nah, untuk ini murid, nah tujuannya tadi Bapak ingin muridnya itu tertib ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Karena Bapak sebagai wali kelas kan, kayak gitu, muridnya tertib. Nah, tujuannya itu agar muridnya tertib ya Pak. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Murid tertib itu, ukuran keberhasilannya. Ya, mungkin ya baik Bu. Menurut saya gini, mungkin ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya yang lain, anak-anak murid saya itu tetap belajar dengan tetap menjaga sikapnya, kemudian tidak membuat permasalahan-permasalahan yang menguras energi kita gitu Bu ya. Artinya mereka baik secara sikap, akhlaknya, kemudian secara ibadahnya itu bisa terlaksana dengan baik di sekolah maupun di rumah, Bu. Menurut saya kalau itu bisa terlaksana dengan maksimal, ya itu mungkin ukuran keberhasilan dari tertibnya anak-anak tadi, Bu. Oke, berarti anak-anak itu tertib baik dari segi sikap, terus tidak ada masalah, menimbulkan masalah, nah, kayak itu ya Pak ya ukurannya. Ya. Oke, terus hal-hal yang harus disiapkan agar murid-murid itu bisa tertib, apa kira-kira Pak yang akan Bapak siapkan? Ini sebenarnya pernah saya rencanakan beberapa waktu yang lalu, tetapi memang belum terlaksana dengan baik, Bu. Saya kepengennya ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya yang lain, itu di kelas saya itu ada wali kelas pengganti, Bu, atau guru pengganti yang pada saat mungkin momen seminggu 2 minggu ke depan ini
ya menjadi alternate homeroom teacher lah, wali kelas alternatif untuk mendampingi murid-murid, sehingga kesejahteraan murid-murid saya juga sikap akhlak dan ibadah mereka juga terjamin. Begitu mungkin, Bu. Oke, berarti yang perlu disiapkan atau kita siapkan itu adalah guru pengganti ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Nah, terus ada yang bisa apa yang sudah ada yang sekarang ini yang bisa mensupport untuk guru pengganti itu? Misalnya Ya, sudah menemukan orangnya atau sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, gimana gitu Pak? ya. Di sekolah memang sebenarnya ada program untuk kayak kebijakan untuk guru pengganti kalau kita melakukan tugas di luar, Bu ya. Cuman memang untuk momen yang sekarang itu memang tidak diprogramkan. Tapi saya memang merencanakan untuk bertemu dengan kepala sekolah gitu, Bu ya. Dalam artian ya meminta tolong untuk mengkondisikan ini gitu. Kalau guru penggantinya memang ada teman yang sering, misalnya saya berhalangan hadir, beliau yang menggantikan sebagai wali kelas. Dan ini kan kondisinya kemungkinan akan seminggu atau 2 minggu ke depan, Bu. Jadi memang saya nggak bisa langsung minta aja, jadi memang harus minta rekomendasi dari atasan, Bu. Ada orang yang akan menggantikannya itu, insya Allah ada, Bu. Insya Allah ada ya, baik. Nah, dukungan yang Bapak perlukan agar hal itu bisa terwujud apa kira-kira? Yang pertama, saya rasa dari atasan. Dari atasan saya rasa perlu ya pertama memahami kondisi saya. Saya masih berharap atasan saya memahami, Bu. Kemudian juga dari teman-teman ya mengiyakan, bersedia untuk membantu saya, karena toh juga saya sedang mengerjakan tugas-tugas dinas yang memang berkaitan dengan kepentingan sekolah, bukan kepentingan pribadi semata, Bu. Itu dukungan-dukungan yang saya harapkan. Kemudian juga dari anak-anak, saya juga berharapnya anak-anak ya bisa menerima itu dengan ikhlas, siap gitu, Bu. Oke, baik. Berarti memang kita butuh sekali dukungan dari rekan kita ya Pak ya, baik Ya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, ya kan, saling-saling. Karena mungkin dari mereka pun, dari sisi kita pun kita akan siap membantu mereka, ya kan Pak ya, ya? ya betul. Gitu. Oke, semoga apa yang kita rencanakan kali ini bisa kita dapatkan hasilnya ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan kita akan melanjutkan obrolan ini Pak? Saya ingin melihat bagaimana perkembangan yang sudah direncanakan ini. Ya mungkin minggu depan insya Allah bisa, Bu, karena rencananya kan hari ini kita udah ngobrol dan gambaran solusinya sudah cukup jelas, Bu ya. Terima kasih. Jadi insya Allah mungkin besok saya akan menemui atasan saya agar segera mendapatkan tindak lanjut dari hal ini, Bu ya. Minggu depan ketika itu sudah terlaksana, kita bisa ngobrol lagi, Bu. Saya akan sampaikan bagaimana progres dari pelaksanaannya dan bagaimana perasaan saya juga, Bu, insya Allah. Iya, oke. Berarti kita sepakati minggu depan kita akan ngobrol kembali, ya Pak ya? Iya, insya Allah, Bu. Oke Pak Alay, nah setelah kita ngobrol-ngobrol ini, gimana kira-kira perasaan Bapak Pak? Ya, pertama terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Memang sepertinya memang momen ngobrolnya kita ini memang diperlukan, Bu. Saya sebagai guru dan wali kelas dan tenaga pendidik juga memerlukan seperti ini, Bu. Yang saya rasain tadinya memang di awal-awal memang agak kayak terbebani begitu, Bu ya. Apa yang harus saya lakukan? Atau gimana nih kalau ngomong sama Ibu, kira-kira seperti apa respon Ibu? Nah, ternyata setelah kita ngobrol, alhamdulillah Ibu juga sangat suportif dengan apa yang saya rencanakan. Terima kasih, Bu. Sehingga ya sekarang saya berasa lebih lega dan lebih siap untuk terjun melaksanakan semua tugas yang tadi diberikan oleh sekolah ke saya, Bu. Karena insya Allah kalau saya bahagia, kalau hati saya lega ngerjainnya, semua tugas akan terlaksana dengan beres, dengan baik, Bu. Oke, semoga semuanya bisa terwujud ya Pak Lay ya. Amin.
dan murid-muridnya sesuai tujuan kita tadi dan harapan kita ya murid-muridnya bisa kembali tertib ya Pak Lai ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu saja ya Pak Lai ya untuk obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sesuai kesepakatan kita tadi minggu depan kita ketemu lagi. Oke, kita tutup aja. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.